Ya, pemirsa, seperti biasa setiap hari Sabtu kami akan menghadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Ya, dua kandidat telah menandatangani kampanye pemilu damai hingga 5 Juli mendatang. Prabowo Hatta dan Jokowi JK akan beradu visi serta berusaha merebut simpati masyarakat. Kita juga akan membahas mengenai rapor 10 kementerian yang dinilai berkinerja buruk oleh Presiden SBY. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Berita Satu redaktur pelaksana Majalah Tempo Budi Setiarso dan asisten kepala divisi pemberitaan media Indonesia Ade Alawi. Apa kabar Bapak-bapak? Terima kasih sudah hadir di Berita Satu hari ini. Topik yang kemudian dibahas selama minggu kemarin oleh media-media ini adalah menjadi satu topik ataupun beberapa topik yang cukup menarik, diantaranya adalah terkait dengan kampanye yang baru berjalan beberapa hari setelah deklarasi kampanye damai yang juga baru diadakan beberapa hari yang lalu. Masih adanya kampanye hitam setelah ada deklarasi ini. Sebetulnya Anda melihat ini seperti apa? Mas Ade, seperti apa? Ya, saya pikir ini satu hal yang mengerikan ya apabila kampanye hitam ini merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres ya. Dan ini tentu saja nanti dikhawatirkan juga akan terjadi konflik gejolak sosial di masyarakat, seperti itu akan terjadi benturan. Karena kalau kita lihat dari baru 4 hari diluncurkan kampanye damai ini di KPU dan kedua capres yang menandatangani deklarasi. Dan deklarasi itu kan bunyinya tidak hanya si capres atau cawapres yang menjaga komitmen untuk menciptakan kampanye damai, tapi juga tim pendukung. Itu disebutkan dalam nota, dalam naskah deklarasi seperti itu. Tetapi kenyataannya memang pergerakan di lapangannya luar biasa. Saya tidak bisa memastikan apakah itu dilakukan oleh salah satu capres atau memang seperti apa. Tetapi memang indikasi untuk menyerang salah satu pihak secara masif itu memang terjadi. Seperti itu. Ada teori yang kemudian menyebutkan kalau kita bicara mengenai pihak yang menjadi objek penderita gitu ya, itu biasanya adalah pihak yang bisa mendapatkan simpati dari masyarakat gitu. Anda melihatnya seperti apa, Mas Budi? Ya. Sebelum masuk ke situ mungkin saya perlu membedakan dua hal. Yang pertama, kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye negatif adalah kampanye yang menyerang kelemahan lawan dengan basis fakta. Seseorang yang menyatakan kegagalan lawan, dia kemudian menggunakannya untuk kepentingan kampanye, itu kampanye negatif. Ada argumentasinya, ada datanya. Tapi seseorang yang menyerang kubu lawan dengan tanpa data, itu kampanye hitam. Misalnya menyerang agamanya padahal dia bukan menganut agama tertentu. Misalnya dia mengatakan korupsi padahal belum terbukti dan segala macam. Nah, dalam perspektif saya sebagai pemilih, kampanye negatif menurut saya justru penting. Begini, karena seseorang yang pengen memilih calon presiden yang dianggap baik bagi negaranya, dia harus tahu apa sih kelemahannya, selain kelebihan yang tentu saja ditonjolkan dalam kampanye-kampanyenya. Ketika seseorang ingin mengatakan, dia mengatakan saya adalah calon presiden yang menjunjung tinggi kerakyatan, masyarakat tentu harus tahu apa sih latar belakangnya. Dia memiliki perusahaan-perusahaan yang bergantung dengan kapital nggak sih? Nah, seperti itu. Kampanye negatif justru penting untuk membuat masyarakat lebih yakin pada pilihannya. Dalam demokrasi yang memang matang, kampanye negatif adalah kampanye yang penting bagi pemilih. Sebaliknya kampanye hitam itu yang justru membahayakan. Perbedaannya adalah begini, kalau kampanye negatif itu biasanya sumbernya jelas. Dari tim kampanyenya, dari katakanlah kalaupun dimuat di media massa juga medianya jelas. Sebaliknya kalau kampanye hitam biasanya sumbernya tidak jelas. Kita bisa melihat dalam kasus sekarang itu ada tabloid-tabloid yang ditujukan untuk menyerang salah satu calon presiden, yaitu Bapak Joko Widodo, diberikan di pesantren-pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Isinya adalah kampanye hitam. Karena di situ adalah serangan-serangan tentang bagaimana capres ini disebut sebagai boneka, capres ini disebut sebagai titipan asing, ini beragama X, ini singkatan H itu adalah merujuk pada nama-nama Tionghoa dan segala macam. Itu bukan suatu kampanye yang menguntungkan bagi demokrasi menurut saya. Itu adalah kampanye hitam yang bisa mengadu domba masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.
Dan itu sebetulnya yang menjadi masalah. Polisi menurut saya bisa bertindak di situ. Oke, gitu. polisi dan juga Bawaslu sebetulnya bisa apa sebetulnya terkait dengan keberadaan dari kampanye hitam menuju ke Pilpres ini? Ya, apa namanya, di tengah merebaknya kampanye hitam dan masing-masing capres juga kubu ini sudah melaporkan ke Bawaslu, khusus mengenai tabloid yang tadi disampaikan oleh Tempo. Ini saya kira juga apa namanya, kampanye hitam ini terutama juga untuk tabloid yang begitu masif, tidak terlalu sulit saya pikir juga untuk melakukan pengusutannya seperti itu, karena kalau saya apa namanya lihat informasi dari yang disampaikan oleh seorang pakar politik, dia dihubungi oleh seseorang dan dia kenal medianya, kemudian ternyata orang itu ketika meminta opini dan opini itu diberikan, kemudian dimuat di tabloid itu, ya ini saya kira juga ini alurnya ini bisa dicek gitu, siapa yang melakukan penerbitan, dan tidak terlalu sulit seperti itu. Justru di tengah apa namanya di tengah ketegangan seperti ini, kewibawaan Bawaslu itu harus ditegakkan. Jadi Bawaslu harus memanggil para pihak yang memang apa namanya diadukan seperti itu. Dan tentu saja tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan kemudian juga dari kubu Jokowi juga saya kira juga harus segera melakukan apa namanya pelaporan kepada polisi, sehingga kemudian polisi bisa melakukan pengusutan. Karena apa? Karena Bawaslu ini kan mempunyai masa kadaluarsa, masanya cukup 5 hari dia, hanya 5 hari. Jadi kalau misalnya 5 hari tidak ada perkembangan, itu bisa di-close kasus yang diadukan seperti itu. Artinya untuk apa namanya agar kemudian juga ini pembelajaran bagi masyarakat dan masyarakat juga tidak diombang-ambingkan dengan kampanye hitam, tidak dicemaskan seperti itu, tidak diganggu pesta demokrasi ini, maka tabloid itu harus diadukan seperti itu. Dan Bawaslu kemarin sudah melakukan apa namanya sudah mengirim surat, tetapi ternyata itu alamatnya diduga fiktif di Pisangan. Kami sudah putar-putar di daerah Pisangan itu tidak ditemukan seperti itu. Jadi ini sudah dipastikan bahwa saya sebut apa namanya tabloid Obor Rakyat. Tabloid Obor Rakyat ini disebutkan dalam box redaksinya itu diterbitkan di daerah Pisangan. Tetapi Bawaslu tidak menemukan, artinya memang ini fiktif. Ya ini jelas saya kira juga ini kampanye hitam. Seperti itu. Baik, apa yang terjadi kemudian di kampanye Pilpres ini semakin menarik untuk terus diperbincangkan. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, Bapak-Bapak. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini, tetap di tempat Anda.